Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Pengertian statistika. Statistika yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, penganalisaan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Statistika. Adapun langkah-langkah dalam melakukan statistika yaitu yang pertama pengumpulan data. Data merupakan kumpulan datum di mana datum merupakan data tunggal. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua golongan, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka, sedangkan data kualitatif merupakan data yang berbentuk selain angka. Yang kedua, setelah pengumpulan data kita harus melakukan pemeriksaan data. Langkah ini sebelum mencari rata-rata sebaiknya dilakukan pemeriksaan data terlebih dahulu. Apakah data yang diperoleh tidak salah? Perlu juga diperiksa apakah data yang diperoleh perlu dibulatkan atau tidak. Kesalahan pencatatan dan pembulatan dapat mengakibatkan nilai rata-rata tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu langkah penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi penyajian data dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini dan penyajian data dalam bentuk diagram. Sedangkan penyajian data dalam bentuk diagram dibagi menjadi tiga, yaitu diagram batang biasanya digunakan untuk data dalam bentuk kategori. Yang kedua, diagram garis yang biasanya digunakan untuk data dalam berkesinambungan atau berkala. Sedangkan diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan terhadap keseluruhan. Penyajian data dalam bentuk diagram, contohnya diagram batang memilih jumlah tingkat sekolah dan jumlah siswanya, kemudian diagram garis dan contoh dari diagram di lingkaran. Biasanya diagram lingkaran digunakan dalam bentuk persentase. Dalam statistika ada yang dimaksud dengan mean, modus, dan median. Yang pertama, pengertian dari mean sendiri. Mean merupakan nilai rata-rata dari beberapa buah data dan dengan mengetahui mean kita dapat memperkirakan variasi data yang lain. Contoh lambang dari mean yaitu X bar. X yang di atasnya ada tanda garis itu namanya X bar. Untuk mencari mean atau rata-rata yaitu jumlah datum dibagi banyaknya datum. Misalkan datum pertama ditambah datum kedua ditambah datum ke N dibagi banyaknya datum. Dengan keterangan X bar merupakan mean atau rata-rata, X merupakan data atau datum, N merupakan banyaknya data. Yang kedua, median.
Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari datum terkecil hingga datum terbesar. Jika banyaknya datum ganjil, maka mediannya adalah data yang tepat berada di tengah data setelah data diurutkan. Sedangkan jika datumnya genap, mediannya adalah mean atau rata-rata dari dua datum yang terletak pada data yang telah diurutkan. Yang ketiga, modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul. Contoh soal. Dari nilai ulangan harian IPA kelas 8, berapa banyak siswa kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Contohnya, yang memperoleh nilai 5, frekuensinya 9. Maksudnya frekuensi itu banyaknya anaknya. Banyaknya nih. Nilai 5 sebanyak 9, nilai 6 sebanyak 10, nilai 7 sebanyak 12, dan nilai 8 sebanyak 6, nilai 9 sebanyak 2, dan nilai 10 sebanyak 1. Penyelesaiannya, kita cari dulu nilai rata-rata memakai rumus data tunggal atau data berkelompok. X bar sama dengan 5 kali 9 ditambah 6 kali 10 tambah 7 kali 12 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 kali 2 ditambah 10 kali 1 dibagi jumlah frekuensi keseluruhan, yaitu 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1, sehingga diperoleh X bar sama dengan 45 ditambah 60 ditambah 84 ditambah 48 ditambah 10 ditambah 18 dibagi 40 sama dengan 265 dibagi 40 sama dengan 6,625. Contoh yang kedua, diberikan data sebagai berikut: 3, 6, 10, 6, 8, 7, 5, 6, 4. Tentukan media data di atas. Pembahasan. Untuk menentukan median atau nilai tengah dari data di atas, kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah diurutkan, datanya menjadi 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, dan 10. Ada 9 buah data. Ambil data yang posisinya di tengah, yaitu data kelima. Hingga mediannya yaitu 6. Contoh soal yang ketiga. Dari nilai ulangan mata pelajaran matematika sebagai berikut: 6, 7, 6, 4, 3, 9, 4, 5, 7, 3, 8, 6, 7, 7. Modus dari nilai di atas. Modus pembahasan, kita kembali ke pengertian modus. Modus adalah nilai yang frekuensinya paling banyak atau nilai data yang paling sering muncul. Untuk menjawab soal ini, alangkah baiknya jika kita mengurutkan dahulu data di atas sebagai berikut. Setelah diurutkan, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, dan 9. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa nilai 3 dan 4 muncul sebanyak 2 kali, angka 5 muncul sebanyak 1 kali, 8 dan 9 muncul sekali, angka 6 muncul 3 kali, sedangkan angka 7 muncul sebanyak 4 kali. Maka modus dari nilai ulangan pelajaran matematika tersebut adalah 7. Untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari di atas, silahkan kerjakan latihan soal
tugas 2 halaman 43. Silahkan dikerjakan di buku tugas atau di LKS. Kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.